berbagi untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Selat Jambe, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf PDU SMP Negeri 2 Selat Jambe, yang saya hormati Bapak Krisman, calon guru penggerak dari sekolah kita yang kita banggakan, yang saya hormati Bapak dan Ibu penggerak praktik Kabupaten Kuningan. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di sekolah kami, Bapak dan Ibu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana sudah diinformasikan sebelumnya bahwa pada pagi hari ini kita akan menyimak penyampaian visi guru penggerak dari rekan kita, yaitu Pak Menteri Sutrisman. Sebelum ke acara tersebut, ada beberapa yang akan kita laksanakan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Tiga, sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Selat Jambe. 4, pengarahan dari pengajar praktik. 5, diskusi dan prakarsa perubahan. 6, penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua untuk kelancaran dan keberkahan kegiatan kita hari ini, kita mulai dengan doa pembuka. Kepada yang terhormat Pak Ustadz, dimohon untuk memimpin doa. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah memimpin doa. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Selat Jambe. Kepada yang terhormat Pak Ade Musollah, SAD PDI, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Luhur yang telah memberikan kesehatan, hidayah serta taufik kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bertatap muka, bermuajahah di haflah ini dalam rangka mendengarkan visi dari guru penggerak yang alhamdulillah di angkatan 11 ini sekolah kita ada yang maju sebagai calon guru penggerak, yakni Bapak Tri Sutrisman. Mudah-mudahan ini sebagai awal baik kita dalam rangka kita memajukan pendidikan khususnya di sekolah kita. Sholawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafatul ummah di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu pengajar praktek dari CGP Bapak Tri Sutrisman, alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat CGP ya, yang kebetulan sini hadir Bapak Kamis ya dari SMP Satap ya Situ Gede, sebagai rekanan dari Bapak CGP Tri Sutrisman, para wakil kepala sekolah beserta Dewan Guru staf pelaksana yang saya hormati juga. Pada kesempatan ini, sebelum kegiatan presentasi terkait visi pendidikan guru penggerak, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu pengajar praktek yang sudah hadir dan bersedia membimbing, mendampingi, membersamai CGP kami dari mungkin Loka 0 ya, kemudian PI 1, kemudian Loka 1, dan alhamdulillah pada kesempatan ini beliau masih bisa mendampingi dan membersamai CGP kami ya, yakni Bapak Tri Sutrisman sampai pada pendampingan individu 2 ini. Mudah-mudahan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, sehingga terus secara kontinu bisa mendampingi CGP kami. Dan kami mohon maaf tidak bisa membalas kebaikan Ibu, hanya mendoakan. Mudah-mudahan ini sebagai ladang ibadah Ibu ya, kelak akan ditunai, akan dituai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mungkin ini sudah merupakan satu keharusan, satu kewajiban bagi seorang CGP dalam rangka mengisi, dalam rangka berselancar, mengisi modul-modul yang merupakan salah satu tugas dari seorang CGP yang dituangkan nanti di LMS. Hal ini salah satunya adalah menyampaikan visi sebagai guru penggerak yang kelak nanti akan diterapkan, akan diaplikasikan di lingkungan pendidikan, khususnya lingkungan pendidikan kita. Sehingga hal ini perlu sekali sokongan, dukungan, rojongan dari rekan-rekan sekalian sebagai sivitas akademika di lembaga ini. Tanpa adanya sokongan, dukungan dari rekan-rekan, mustahil CGP kita, yakni Bapak Tris, berhasil dalam rangka memajukan pendidikan di sini. Sehingga dari hal tersebut perlu adanya semacam sosialisasi, perlu adanya semacam penyampaian apa saja sebetulnya guru penggerak itu, tugasnya apa saja, kemudian juga hal-hal apa saja yang harus
ya dibersamai oleh rekan-rekan semua, sehingga beliau sebagai CGP dan kelak nanti dalam pendidikannya berada di penghujung dan menjadi GP berhasil 100%, dan mudah-mudahan juga bisa menularkan kepada rekan-rekan semua. Ini jadi barangkali bertanya, mengapa kok ada begini? Nah, ini suatu keharusan, kewajiban dalam rangka beliau tahapan demi tahapan melakukan pendidikan dan pelatihan guru penggerak. Selanjutnya diharapkan setelah adanya sosialisasi ini, rekan-rekan semuanya dapat menimba, dapat juga namanya mengembangkan apa-apa yang nanti disampaikan terkait guru penggerak ini. Sementara ini mungkin dalam wacana guru penggerak ini belum begitu, meskipun boomingnya sudah sampai angkatan 11, belum begitu dipahami betul oleh rekan-rekan di lembaga-lembaga pendidikan. Mungkin orientasinya hanya sekarang, ya ketika boomingnya angkatan 7 hanya untuk syarat kepala sekolah, hanya untuk syarat pengawas. Sementara mungkin itu yang diketahui, padahal lebih jauh dari itu. Ya, guru penggerak itu adalah sebagai motor nanti pendidikan di sekolah-sekolah. Guru penggerak itu adalah sebagai manajer dalam rangka memajukan pendidikan di sekolah-sekolah. Ya, ini melalui pendidikan yang 9 bulan ya, 6 bulan ya, ya 6 bulan ya, 6 bulan. Nah, itu tujuan dari hal ini, sehingga diketahui betul dan tidak menjadi momok untuk apa? Untuk kepala sekolah dan pengawas saja. Sementara ini diketahui seperti itu. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, selanjutnya kepada Ibu pengajar praktek, jangan bosan-bosan, jangan jenuh Bu ya, membimbing CGP kami. Silahkan arahkan, bimbing CGP kami ya dalam rangka menuai ilmunya, dalam rangka menimba ilmunya Bu. Jangan bosan-bosan, dan mohon maaf Bu, ketika ada pendampingan individu, Ibu datang ke sini kurang dalam penerimaan, kurang dalam penghormatan dan lain sebagainya, mohon dimaklum Bu ya, mohon dimaklum. Itulah keberadaan kami seperti ini. Jangan sungkan-sungkan Ibu, senantiasa datang ke sini ya, jangan sungkan-sungkan. Sebab tujuan kita dalam pendidikan ini selain menimba ilmu, juga kita mempererat silaturahim kita sebagai seorang Muslim dalam rangka menegakkan ukhuwah Islam ya. Itu mungkin Bu yang bisa disampaikan mengingat waktu ya, dan mohon maaf Ibu dan Pak Tris juga Pak Kamisnya, kami tidak bisa membersamai sampai nanti di sosialisasi karena ada remukan sakit saran para wakil Manawi itu. Nanti kami setelah penutupan pembukaan ini mohon undur diri Manawi, mohon dimaklum ya. Ya, ada rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi min sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala atas sambutannya. Selanjutnya acara yang keempat, pengarahan dari pengajar praktik. Pada Ibu pengajar praktik yang terhormat Ibu Ani Suhaini SPDI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Selaja B beserta Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru di SMPN 2 Selajang B, yang saya hormati staf TU di SMPN 2 Selajang B, yang saya hormati CGP Angkatan 11
Pak Tri Sutrisman beserta Bapak Komis Gunawan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Senin 5 Agustus tahun 2024, kita dapat bersilaturahmi di SMPN 2 Selajambe ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan selalu pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in-tabi'atnya, dan tak lupa pada kita selaku umatnya. Semoga mendapat syafaat darinya. Pertama-tama saya haturkan salam silaturahmi untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru di SMPN 2 Selajambe. Perkenalkan, nama saya Aning Suhaini, asal dari Desa Jatisari. Saya sekarang bertugas sebagai Kepala Sekolah di SDN 1 Mandapajaya, Kecamatan Cilegon. Kemudian hari ini saya ditugaskan dan juga dijadwalkan untuk melakukan pendampingan individu yang kedua untuk CGP saya, yaitu Pak Tri Sutrisman dan juga Pak Komis Gunawan. Sebelumnya saya mohon izin tempat untuk Pak Komis ya Pak, berhubung Pak Komis sekolahnya sedang direhab, jadi saya mohon izin untuk acara pendampingan individu yang kedua ini disatukan bersama dengan Pak Tri Sutrisman di SMPN 2 Selajambe. Bapak dan Ibu yang berbahagia, fokus pendampingan untuk hari ini yaitu tentang visi sekolah dan juga bagaimana kita akan membuat visi sekolah. Sebagaimana kita ketahui, Pak Tris dan juga Pak Komis sudah selama 2 bulan ya Pak mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, mereka itu sudah mempelajari mulai dari modul 1.1, 1.2, dan sekarang 1.3 tentang visi sekolah. Nah, mungkin Bapak dan Ibu telah melihat bagaimana sih CGP itu berkiprah dan juga belajar selama ini. Mungkin Bapak dan Ibu telah melihat perubahan ya Pak. Misalnya Pak Tri saya lihat sudah menyambut anak-anak pagi hari. Kemudian juga mungkin Bapak dan Ibu juga dapat melihat pembelajaran Pak Tri sekarang sudah berbeda. Ya, saya harapkan semoga dengan adanya calon guru penggerak di sekolah ini bisa membawa kebermanfaatan utamanya untuk sekolah ini dan juga bisa menebarkan atau berbagi ilmu antara CGP dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Nanti saya di sini hanya bertindak sebagai moderator saja yang akan memimpin diskusi CGP saya, yaitu Pak Tris dan juga Pak Komis. Saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu telah hadir di sini. Kami telah mengganggu atau menyita waktu Bapak dan Ibu untuk melakukan pembelajaran di kelas. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan juga saya ucapkan terima kasih juga atas penyambutannya kepada saya. Terima kasih banyak. Semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi untuk kedepannya. Baiklah, untuk mengoptimalkan waktu, kita lanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu diskusi tentang visi. Saya persilakan kembali kepada Bapak pembawa acara. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara demi acara sudah selesai dilaksanakan. Untuk itu marilah kita sama-sama tutup dengan membaca. Demikian acara pembukaan penyampaian visi dari calon penggerak pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan
kekurangan dan kehilapan diakhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk acara diskusi dan prakarsa perubahan, saya serahkan kembali kepada Ibu Rakit. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja diskusi kali ini tentang penyampaian visi sekolah dan juga cara membuat visi yang nantinya akan dipimpin oleh CGP kami. Saya harap Bapak dan Ibu nyaman, ya, dibuat nyaman sedemikian rupa, tidak usah tegang, kita hanya berdiskusi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Saya persilakan kepada Pak Tri Sutisman untuk memimpin diskusi. Santai Bu, tenang. Ya. Ya besok ya, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka di SNPN 2 Selajambe dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun. Sholawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan nanti kelak di yaumil akhir syafaatnya sampai kepada kita selaku pengikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon izin saya berbicara di depan Bapak Ibu semua. Bukan berarti saya lebih tahu, tapi kita sharing informasi saja, kita berdiskusi. Jadi jangan sungkan-sungkan, nanti kita berdiskusi tentang visi guru penggerak, visi perubahan. Tadi terlupakan yang saya hormati Ibu Aning Suhaini SPDI selaku pengajar praktik saya di CGP Angkatan 11 ini Bapak Ibu. Kemudian ada rekan saya satu kelas juga, Bapak Kemis Dwi Gunawan SPD dari Satap Situgede yang saya hormati. Beliau mau menyampaikan visi perubahannya di sini, kebetulan sekolahnya ada dalam tahap perehaban. Baiklah Bapak Ibu, kita bisa mulai, kita coba berdiskusi ya Bapak Ibu ke visi perubahan. Tapi sebelumnya saya mempunyai sebuah pantun Bapak Ibu. Pantunnya di depan. Nanti kalau saya bacakan bilang cakep saja Bapak. Ya, ayo berpantun Bapak Ibu. Lari pagi di Pantai Losari, bertemu mantan berdasi di tepian.
Kalau mantan itu luas. Mari kita berkolaborasi mewujudkan visi murid impian. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian ketika kita berdiskusi ada beberapa hal yang harus kita sepakati Bapak Ibu. Yang pertama di sini moderator ya, poin-poinnya ada 4 dan boleh ditambahkan oleh Bapak Ibu nanti. Barangkali kesepakatan diskusinya ada yang kurang. Yang pertama, moderator akan membantu diskusi dan memberikan giliran berbicara kepada peserta. Bisa disepakati ya Bapak Ibu? Bisa. Yang kedua, setiap peserta diskusi berhak menyampaikan pendapatnya. Ini juga bisa ya. Yang ketiga, setiap peserta diskusi diharapkan mendengarkan dengan baik saat orang lain sedang berbicara. Bisa disepakati ya Bapak Ibu? Yang keempat, setiap peserta diharapkan berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Jadi ada 4 kesepakatan kita. Yang terakhir, poin terakhir bisa juga disepakati Bapak Ibu. Bisa. Barangkali ada yang ditambahkan? Silahkan untuk kesepakatan diskusinya. Boleh makan dan minum. Nah, misalkan boleh makan dan minum. Mangga. Kita sepakati ya, boleh makan dan minum ya Bapak Ibu? Boleh ya. Terakhir adalah boleh makan dan minum. Silahkan Bapak Ibu, ada sedikit air mineral di belakang, bisa dibantu dibagikan Pak Bijan. Ada di belakang Titus. Dan ada makanan ala kadarnya. Mohon maaf, barangkali tidak bisa menghormati Bapak Ibu semua, termasuk Ibu PP. Mohon maaf, ala kadarnya ini kemampuan saya di sini Bu. Ya. Berikutnya kita lanjutkan Bapak Ibu ke kesepakatan diskusinya tadi sudah. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Di sini kita akan mendiskusikan ya, tujuannya Bapak Ibu. Tujuannya adalah mendiskusikan atau juga cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi itu tujuan kita. Jadi kita punya mimpi terhadap sekolah kita yang kita cita-citakan ini apa ya Bapak Ibu? Nanti kita bicarakan tadi. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Mendiskusikan, tujuannya adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Berikutnya, barangkali di antara Bapak Ibu juga sudah paham berkaitan dengan visi, ya. Tapi di sini saya tuliskan. Tidak ada salahnya barangkali Bapak Ibu. Visi di sini adalah merupakan wawasan penentu langkah ke depan yang menjadi cita-cita atau inspirasi, ya, motivasi atau kekuatan tentang wujud sekolah di masa yang akan datang. Ya itu barangkali Bapak. Jadi visi adalah apa Bapak Ibu? Bapak Ibu? Enggak. Merupakan wawasan penentu langkah ke depan yang menjadi cita-cita, inspirasi, motivasi atau kekuatan tentang wujud sekolah di masa yang akan datang. Barangkali bisa dipahami ya Bapak Ibu sampai di sini pengertian dari misi. Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya di sini saya sudah selipkan Bapak Ibu ada sebuah puisi. Ada sebuah puisi yang biasa berpuisi biasanya di depan ini Bapak Ibu Pak Kemis Wigunawan ya. Pak Kemis Wigunawan ini guru bahasa Indonesia. Jadi kalau berpuisi sangat bagus sekali. Nah, untuk puisinya saya sengaja sudah tautkan link YouTube Pak Kemis. Saya sudah tautkan link YouTube. Kita coba dengarkan saja ya Bapak Ibu. Puisinya berkaitan dengan Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Kalau enggak, ya udah saya aja Pak Kemis. Ya, bisa diperhatikan ke depan Bapak Ibu. Jikalau aku berdiri di pantai Liok, aku mendengar
lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia, Bapak Ibu. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut bernyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa yang mata yang bersinar, Pak merdeka, Pak merdeka, Pak merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Barangkali itu Bapak Ibu puisi yang bisa saya sampaikan, yang judulnya adalah Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Lanjut lagi Pak Kris. Ya, barangkali dari tampilan puisi ini ada yang bisa menyimpulkan Bapak Ibu apa yang kita lihat dari puisi ini. Barangkali Bu Bapak. Pak Soekarno sangat antusias terhadap negara kita, negara kesatuan Republik. Terima kasih Bapak. Bapak Soekarno sebagai presiden pertama kita sangat antusias terhadap Republik ini, ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu juga dijiwai oleh kita semua. Barangkali ada yang lain? Pak Anang, barangkali apa Pak? Atau Bu Ati, silahkan Bu Ati. Menurut Bung Karno, Indonesia itu adalah negara yang sangat hebat, yang sangat besar, sehingga mengampuni negara-negara luar. Masya Allah. Jadi menurut Pak Soekarno, negara Indonesia adalah negara yang hebat, dikagumi oleh negara-negara yang luar, ya, negara yang besar, yang itu harus dilihat juga oleh kita, ya. Terima kasih Ibu, tepuk tangan untuk Bu Ati. Ya, itu barangkali Bapak Ibu. Jadi Pak Soekarno itu sebagai presiden kita, founding father dari Indonesia, menjiwai Indonesia itu yang dilihat oleh beliau hanya Indonesia saja, tidak yang lain. Jadi segala macamnya, kehidupannya, segala macamnya, jiwanya, segala macamnya itu dipersembahkan untuk Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa menyemangati kita dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita sebagai pendidik nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanjut lagi Pak Mis. Iya. Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu setelah mendengarkan puisi Aku Melihat Indonesia tadi disampaikan oleh Bu Popong sama Bu Ati? Lanjut lagi Pak. Ada beberapa hal barangkali yang bisa saya tampilkan di sini. Yang pertama, mencerminkan cinta dan bangga Bung Karno terhadap Indonesia, betul ya Bu? Tadi dikagumi oleh seluruh negara yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, menceritakan tentang harapan yang tak terbatas dan semangat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan nyaman dan optimisnya tentang masa depan Indonesia berkaitan dengan visi. Jadi Pak Soekarno itu melihat Indonesia hanya ke depan saja Bapak Ibu. Jadi bagaimana Indonesia ke depan? Nah, itu yang coba kita bangun. Kita coba lihat sekolah kita ke depan, mau seperti apa sekolah kita. Jadi kita berpikir, bermimpi tentang sebuah visi yang berpihak kepada murid ya di sini. Jadi nanti itu yang akan kita bahas di prakarsa perubahannya. Coba saya ajukan di sini Bapak Ibu. Lanjut lagi Pak. Next. Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah memudahkan kita merumuskan visi sekolah yang berpihak pada peserta didik. Mari kita berdiskusi untuk mengisi kalimat penumpang yang kita cita-cita untuk murid berikut ini. Jadi Bapak Ibu, saya kebetulan
punya kalimat rumpang di sini yang nanti perlu Bapak Ibu isi, dan juga di depan sudah saya tempelkan sebuah plano yang nanti bisa ditempelkan dari kalimat rumpang tersebut. Nah, sebelum ke sana Bapak Ibu barangkali sudah paham ya sampai ke materi kita visi ini. Berarti kita nanti akan mencoba bermimpi ya tentang sekolah kita dan juga murid-murid kita. Oke, bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada kalimat rumpang ya Bapak Ibu. Yang pertama kalimat rumpangnya cita-cita untuk murid ya, cita-cita untuk murid. Yang pertama, murid kita itu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana ya, barangkali itu dalam pikiran kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid-murid adalah apa ya, murid-murid adalah apa. Nanti tuangkan saja di dalam sticky note yang akan saya bagikan. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa ya, mengutamakan apa. Kemudian yang keempat, murid-murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik ya, nanti kita isi coba kalimat rumpangnya. Kemudian yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa, jadi visi ini merupakan cita-cita untuk murid kita pada dasarnya ya, dan secara keseluruhan untuk sekolah kita. Itu barangkali Bapak Ibu ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan pengisian kalimat rumpang ini. Silahkan, saya kasih kesempatan. Ada? Kita lanjutkan? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan saja ya. Boleh Bapak Ibu isi satu dulu aja, yang pertama yang nanti kalau sudah selesai langsung. Ini membantu pantris, mangga ibu-ibu satu saja yang warna kuning untuk kita memimpikan murid yang titik-titik. Ibu teh hoyong kumaha murid teh, hoyong seperti apa? Pilih hoyong digebugan, hoyong sapertos kumaha. Mangga anu harapan dina pikiran urang, dina hate urang. Itu memperjelas. Kelas anu kedua, kita percaya bahwa murid urang teh percaya bahwa bakal kumaha. Kayak urang, oh murid urang mah percaya yuk, kalau orang rajin atau naon terserah. Gaduh atau punya kepercayaan kepada murid kita apa aja. Pasti setiap guru Bapak saya yakin dan percaya, apalagi ini senior saya ini sebetulnya ini kalau ketemu rada heboh sebetulnya berarti urusan dulu ini kalau ketemu suka saya deg-degan sama ibu enggak sama saja. Kemudian Pak ini sering ketemu Pak ketika ini KKM atau apa ya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, nah, di sekolah kita mau mengutamakan apa? Bapak Ibu, jadi jangan ini kita santai sesuai keinginan dan kepercayaan Bapak Ibu. Jadi oh ini sing salah, enggak, ini enggak ada yang salah, enggak ada yang benar, semuanya itu ada di dalam hati kita masing-masing keinginannya. Jadi itu ayat salah. Anu atos nomor 1, mangga kita memimpikan murid yang titik-titik. Bu Atimah pernah arewos ke abdi. Cenah ge abdi mah memimpikan murid anu ganteng dah gitu. Seperti gitu, jadi memimpikan. Bapak-bapak panginten kebalikannya ya, Pak. Mangga anu entos di kapayun cerita Toh. Ajang olahraga kita. Mohon ya. Nah, nomor 1. Berakhlak. Boleh berakhlak mulia
Kembalikan ya. Isinya apa? Cuma biasa nempel. Di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah ini mengutamakan apa? Nomor 2. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Mana ibu? Bios. Oh, seperti itu. Mengutamakan apa di sekolah? Ada kesalahan barangkali sedikit. Oh, iya, Ada kesalahan teknis, Bapak Ibu. Jadi apa yang saya tulis ternyata ada yang perbedaannya dengan ini ya. Balik. Kesalahan teknis. Nomor 2 apa? Ya, nomor 2 kita percaya bahwa murid adalah ya. Maaf Bapak Ibu. Ya di sini aja di nomor 2. Ya, nomor 2 di nomor 2. Ini kita di. Aduh ya Allah. Faktor buku. Jadi nomor 2 kita patokan ke sini aja ya Bapak Ibu yang di depan tampilan ini aja. Ya. Nomor 2 adalah kita percaya bahwa murid adalah. Kok bisa salah seperti itu? Ibu? Kita percaya bahwa murid adalah. Oh iya. Salah penempatan ya berarti ya. Iya. Terus lah, kami ambil tulisan saya. Nomor hijina coret Pak Kemis. Nomor hijina coret. Nomor 2 dan itu teh. Jadi nomor. Tah, kentos teh. Coret bae Pak. Yes nih. Coret gitu, Pak. Iya, siap. Kita memimpikan murid-murid ya. Ya. Tas saya datos nempel Pak eta. Coret bae Pak Kemis. Ganti ke kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nomor 1 berarti. Padahal kalau persiapan sudah luar biasa. Ya Allah ya, mohon maaf Bapak Ibu ketidaknyamanannya. Kemudian ketiga di sekolah kita mengutamakan ya salah gitu. Berarti kesananya juga ada kekeliruan Pak Kemis. Ganti aja langsung lah. Nomor 3 di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Ya, coret aja Pak. Nanti dipindahin. Nggak usah lah. Coret. Nah, coret aja. Buat kenang-kenangan ya. Iya, begitu. Oh, belum dapat kertasnya. Mohon maaf. Nomor berikutnya juga disesuaikan Pak Kemis. Ya. Biasa Ibu. Nomor 4 murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi murid ulang teh sekolah teh sadar betul bahwa murid ulang teh kumaha sok kosong nanya ke Ardi bahwa murid ulang teh sadar betul bahwa dia teh suka kebersihan, sadar betul bahwa dia murid ulang teh kepercayaan bahwa murid jadi guru teh mempercayai murid ulang teh sebagai apa? Murid sekolah itu sadar betul tentang kebersihan, tentang mencari ilmu, tentang apa, atau tentang segala macam. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia juga punya potensi, punya apa, sadar terhadap kebersihan, sadar tentang ilmu, punya rasa hormat. Gitu. Seperti itu kurang lebih. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk murid-murid kita ya Bapak Ibu, untuk murid-murid kita dan juga sekolah kita bagaimana terhadap murid-murid dan sekolah-sekolah kita. Bios udah nanti lengkap. Aman, penting diisi. Mohon. Bagi yang sudah bisa ditempelkan kembali untuk nomor 2 dan seterusnya Bapak Ibu.
Silahkan Bapak Ibu yang sudah bisa ditempelkan di depan. Nomor 2 di sebelah sini, nomor 3 juga sama. 5, 4, 5 di sebelah sana, 6-nya belum ketulis ya, di bawahnya saja nggak apa-apa. Nomor 6-nya di bawahnya. Bawahnya Pak Mis atau pinggirnya. Awas ketukar kebalik Pak Anamta. Rapat Mbak. Cingkir. Ya, nomor 2 di depan Bu, dekat Bu Tanti. 3 di bawahnya. 4. Kalau nomor 6-nya paling bawah aja Bu. Betul. Terima kasih Bu Koko. Oh Bu Tanti ya. Terima kasih Bu Tanti. Itu nanti yang sadar saudara di sekolah kita titik. Nomor 4 sadar. Nomor 4 di sebelah sana Bu, di utara. Nomor 3 belum Pak. Nah, itu dari pokoknya jarang genjang. Ciri khas. Jidoi kemana Iya. ya? Tadi itu. Nama riwayat. Saya pulang sudah. Nyatat ayah Bu. Kenapa? Ada. Pak Yura. Satu, 2, 3, 4, 5, 8 ya. Oke, yang nomor 1 sudah semua Bapak Ibu. Nomor 2-nya satu lagi kan, satu lagi. Kemudian nomor 3-nya 2 lagi. Nomor 4, baru 5, 3 lagi berarti. Nomor 5-nya juga masih ada, silakan Bapak Ibu dilengkapi dulu. Udah Bu Kokong? Udah semua. Wih, luar biasa Bu Kokong ini. Jadi terdepan ya Ibu, terima kasih, keren sekali. Tepuk tangan untuk Bu Kokong. Dan ini urutan yang kedua Bu Tanti ya kayaknya. Bisa di bawahnya aja Bu, ditempel, di dempet aja nggak apa-apa. Ayo Pak Arif. Ini semua berimajinasi kita terhadap mimpi kita, terhadap murid-murid kita semua pokoknya. Bu Tanti satu lagi. Yang mana Bu? Tadi Pak Buli, tapi dia pusing lah. Nomor berapa Bu? Nomor 3. Nomor 3 di sekolah kita mengutamakan apa?
Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa? Apa mau mengutamakan peserta didik atau pelayanan atau sarana prasarana misalkan seperti itu. Sadaya enggak, saya enggak. Berarti marosa kami nanti. Saya Kurang? Kita lima deh. bios Pak. Tapi dah sami wae sih kata Pak deh. Dibalik kita biasa ditukar ya Pak. Bios nih. Bios dicungkirkan bae Pak. Oh iya Pak. Bios bios. Makanan di nomoran lagi gitu. Oh. Kita sama terus dia Pak. Dibalik. Tujuh delapan udah komplit, kedua komplit, ketiga juga komplit ya. Nomor 4 ya, Pak Arif selesai Pak. Ya, alhamdulillah. Sudah semua tinggal pancing ya, pancing. Pak Anak sudah? Ya, alhamdulillah. Ambil barang makan. Boleh, boleh. Karena kesepakatan kita, silahkan Bapak Ibu. Ala kadarnya ada minuman yang bisa dinikmati dan makanan yang bisa dimakan, silahkan dimanfaatkan. Ya, sambil kita menunggu ya Bapak Ibu, ada yang belum selesai Pak Ceng, sambil kita menunggu, kita coba telaah apa yang telah ditulis oleh kita semua, oleh Bapak Ibu guru, harapan atau cita-cita untuk murid kita semua. Ya, barangkali dari Ibu Bapak ada yang mau membacakan, silahkan. Bu Bapak, silahkan. Enggak, satu-satu aja. Di sini aja. Ya, silahkan. Nomor 1. Sesuai pertanyaannya, yaitu yang nomor 1, kita memimpikan murid yang untuk nomor 1 ini dari saya kebetulan berakhlak mulia. Kemudian ada lagi, saya ingin murid yang cerdas dan terampil. Kemudian ada lagi murid yang soleh dan taat kepada orang tua juga berprestasi. Berikutnya, lebih baik dalam hal berperilaku dan bersopan santun. Kemudian ingin murid yang semangat belajar dan bertanggung jawab. Kemudian yang berikutnya berakhlak, disiplin, rajin, berani, hormat kepada guru dan orang tua. Yang selanjutnya murid yang bermoral. Kemudian jelas bahwa the student will be mempunyai akhlak yang mulia. Masya Allah, terima kasih. Karena Bu Kokom ini guru bahasa Inggris Bapak Ibu. Ini luar biasa. Terima kasih Bu Kokom yang sudah membantu. Itu yang diharapkan untuk murid-murid kita ya, berakhlak mulia, kemudian cerdas, terampil, kemudian baik, sopan, bermoral, akhlak mulia, dan apa lagi nih? Berani, disiplin, rajin, berani, hormat. Jadi pada intinya untuk nomor 1 ini berakhlak mulia ya Bapak Ibu ya. Betul, seperti itu ya. Jadi nomor 1 itu harapan kita semua. Nah, menginjak ke harapan murid kita dari sekolah kita yang nomor 2 barangkali. Tadi sudah Bu Kokom, masa kita kalah sama Bu Kokom ya. Barangkali siapa lagi yang mau membacakan, silahkan Bapak Ibu. Siapa saja bebas. Ibu. Oke, terima kasih untuk Bu Ati. Sesuai dengan pertanyaannya, kita percaya bahwa murid adalah, kita lihat hasil karya teman-teman kita. Yang pertama bahwa murid adalah titipan yang harus dijaga dengan baik dan dibimbing. Yang kedua, siswa yang belajar dengan bimbingan. Yang tiga, regenerasi masa depan bangsa dan negara. Yang keempat, anak kita. Anak kita.
Yang kelima, anak yang baik, soleh dan dedikasi tinggi. Yang keenam, peran utama dalam pendidikan di sekolah. Yang ketujuhnya, peran utama di sekolah. Yang kedelapan, generasi yang dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Jawabannya bagus-bagus. Terima kasih kepada Ibu Ati yang terhormat telah membacakan nomor 2. Ya, nomor 2 berintikan ya, kita percaya bahwa murid adalah yang titipan yang harus dijaga dengan baik dan dibimbing. Kemudian siswa juga atau murid juga belajar dengan bimbingan. Kemudian murid juga adalah anak kita. Itu yang paling ke hati kita adalah yang itu ya Bapak Ibu. Murid adalah anak kita. Jadi kalau kita punya anak, di sini punya murid, itu juga anak kita. Seperti itu. Kita memposisikan murid kita. Kemudian peran utama di sekolah, generasi yang berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Terima kasih untuk yang terhormat Ibu Ati dan Bu Kokom yang telah menyampaikan nomor 1 dan nomor 2. Bagus-bagus ya Bapak Ibu harapannya. Dan kita lanjut ke nomor yang ketiga. Tadi sudah dari Bu Kokom, sudah dari Bu Ati, sekarang tinggal perwakilan dari Bapak Ibu gurunya. Mau yang panah atau panah ya, silahkan. Terima kasih Pak. Silahkan. Baiklah, saya akan memaparkan itu nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan satu, rasa nasionalisme dan patriotisme murid yang kita didik, kesantunan dan budi pekerti, kemudian kejujuran dan keterbukaan dalam segala hal, kebersamaan dan tulisan atau jelas nih? Kebersamaan dan kasih sayang. Kebersamaan dan kekeluargaan, mendidik siswa-siswi dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Kemudian sarana peserta didik PL namanya. Peserta didik PL. Oh, sarana peserta didik pelayanan. Suasana yang mendukung tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Plus untuk Pak Anang ya. Terima kasih Pak Anang dengan semangatnya. Ya, untuk poin yang ketiga tadi dibacakan Pak Anang, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa rasa nasionalisme dan patriotisme murid yang kita didik, kesantunan, kesatuan dan budi pekerti, kemudian kejujuran. Berikutnya adalah suasana yang mendukung tumbuh kembang anak. Jadi semuanya harapan-harapan kepada murid kita semua. Bagus-bagus Bu Ibu pengisian dari kalimat penumpangnya. Kemudian masih ada 2 lagi. Silakan bisa yang lebih muda membacakan di semuanya 2 nomor lagi atau bagaimana? Silakan. Nomor 4 silakan. Oh masih 3 ya, masih 3. Silakan. Nomor 4 Pak Mijan. Silakan Pak Mijan. Masih Pak. Yang pertanyaan nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa harus saling menghargai dengan sesama lemah dan dengan sesama teman dan warga sekolah. Pendidikan itu penting, sabar, tata tertib. Kemudian sadar sholat berjamaah duhur, belajar giat, opsi mengikuti kegiatan sekolah. Selanjutnya kita punya potensi untuk maju. Kemudian mereka memiliki bakat yang berbeda-beda. Kemudian sadar betul bahwa sekolah adalah tempat untuk ilmu. Dan juga sadar betul bahwa disiplin adalah kunci kesuksesan. Dan terakhir kita sadar betul bahwa tempat mengembangkan ilmu dan menimba ilmu. Ya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk Pak Mijan. Game of Loss lagi untuk Pak Mijan. Ya, Pak Mijan membacakan yang nomor 4 ya Pak Mijan ya. Oke. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa harus saling menghargai dengan satu sesama ya teman. Jadi di sini stop bullying ya, saling menghargai, saling menghormati ya Bapak Ibu.
Kemudian pendidikan itu penting. Kemudian mereka memiliki bakat yang berbeda-beda. Kemudian berikutnya ada disiplin juga di sini. Kita punya potensi. Jadi itu harapan di nomor yang keempat. Silahkan nomor yang kelimanya Bapak Ibu. Siapa lagi? Silahkan ke depan. Bu Tanti, Bu Yati ya, Bu Yati. Terima kasih. Nanti untuk nomor terakhirnya masih ada. Silahkan. Untuk pertanyaan yang kelima, itu kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk tugas mendidik merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Sebenarnya itu untuk menjadikan sekolah yang bersih dan nyaman. Yang berikutnya, merubah murid menjadi lebih maju. Yang berikutnya, maju saja. Yang berikutnya, berprestasi dalam segala bidang. Yang berikutnya, patut dicontoh keluarga setiap orang, oleh setiap orang. Berikutnya, maju lebih baik untuk masa depan. Berikutnya, dapat memajukan dan mengembangkan sekolah ini. Mungkin itu. Terima kasih untuk Bu Yati ya, setelah membacakan yang nomor 5. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin bahwa, nah tadi ada poin yang berbeda sedikit ya, yaitu mana nih, untuk menjadikan sekolah yang bersih dan nyaman ya. Mudah-mudahan ada sambungannya kepada visi sekolah kita nanti ya Bapak Ibu. Kemudian tugas mendidik merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Berikutnya majulah, berprestasi dan lain sebagainya. Ini juga sama, maju ya poin-poinnya. Yang terakhir Bapak Ibu, silahkan, tadi sudah diwakili oleh yang lain. Ada yang Bu Kopong, Bu Ati, Bu Yati, Pak Ijan. Barangkali yang terakhir silahkan. Siapa yang mau membacakannya? Ya, terima kasih Bu Ati. Oke, baik. Nomor terakhir ini ya. Jadi kalimat yang rumpangnya adalah saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa, dan ini jawabannya yang pertama, kami adalah keluarga besar yang saling melengkapi. Kemudian yang kedua, murid dan guru harus ada komunikasi. Ya, jadi itu saya paham bahwa murid di sekolah ini mampu bersaing di luar sekolah. Oke. Kemudian selanjutnya, memajukan dan mencerdaskan siswa. Kemudian selanjutnya, saya paham bahwa sekolah kami terdapat banyak potensi siswa dan siswa yang positif. Kemudian selanjutnya, tanggung jawab anak adalah tanggung jawab bersama. Kemudian selanjutnya, siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Yang terakhir, bahwa siswa dan siswi merupakan amanah untuk dibina dan dibimbing. Terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus Pak Ade. Ini yang paling pengais bungsu. Pengais bungsu ini yang bungsu. Terima kasih, dan juga masih lajang Ibu barangkali punya anak nanti. Ya, Pak Kemis sudah bungsu.
Oke, nomor 6 ya Bapak Ibu. Nomor 6 tadi bahwa kami adalah keluarga besar yang saling melengkapi. Kemudian memajukan dan mencerdaskan siswa, murid dan guru harus ada komunikasi. Terus apa lagi ya? Tanggung jawab anak adalah tanggung jawab bersama. Siswa dapat tumbuh kembang dengan suasana sekolah aman dan nyaman. Barangkali itu Bapak Ibu kalimat tumpang yang sudah kita coba isi, yang tadi sudah dituangkan dalam sticky note yang ditempel di depan dan sudah dibacakan oleh Bapak Ibu semua. Sampai di sini barangkali ada yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu terkait dengan visi atau juga cita-cita yang telah dituliskan di depan. Barangkali ada yang masih kurang atau juga ada ganjalan atau apa. Silakan kami berikan kesempatan. Ada Bapak Ibu? Atau kita lanjut saja ke berikutnya? Iya, terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu ke langkah berikutnya. Nah, sampai sini ya Bapak Ibu. Sebetulnya mau di stop dulu, tapi sudah di ini, tapi nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu, saya sebetulnya mau tanya dulu. Tadinya awalnya, apakah kita tahu tentang visi sekolah kita? Ya Bapak Ibu sudah tahu. Oh sudah. Tanya ulang ya Bapak. Tanya ulang ya. Tadi ada bocoran sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Itu milik. Bapak Ibu barangkali ada yang masih ingat, masih paham dengan visi sekolah kita. Silahkan angkat tangannya Bu. Visi sekolah kita. Silakan. Visi sekolah kita adalah sekolah yang taubat, takwa, unggul, berbudaya, sehat tapi tidak tercover di pertanyaan itu ya. Tidak ada untuk kesehatan, peningkatan kesehatan mungkin tidak ada di jawaban di skema yang kita buat tadi Bapak. Terima kasih Ibu Ati yang terhormat ya, kasih tepuk tangan. Betul ya. Jadi visi sekolah kita ya yang dibacakan oleh Bu Ati tadi ya. Saya sudah mencoba untuk memprintnya Pak Mijan, mohon maaf dibacakan saja. Saya sudah memprint visi sekolah kita ya. Jadi apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak itu berkaitan dengan visi sekolah juga Bapak Ibu, visi penggerak, guru penggerak dan juga visi sekolah. Jadi pesannya adalah yang saya tangkap, apakah kita tahu tentang visi sekolah kita? Ya, itu. Apakah kita tahu tentang visi sekolah kita? Atau apakah kita hanya tahu visi sekolah kita itu hanya di administrasi saja? Atau ada di pojok sekolah, di pampang, sehingga kita tidak paham dengan visi itu? Ya, tapi alhamdulillah di sekolah kita semuanya mengetahui berkaitan dengan visi sekolah kita yang kita impikan ya di tahun tertentu nanti. Pak Mis lanjut. Visi dulu dong. Terlewat. Ya, terima kasih Pak Mis. Ya, visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang takwa, unggul, berbudaya, sehat, berwawasan lingkungan pada tahun 2029. Jadi visi kita itu wajib kita perbaharui nanti pada tahun 2029. Apakah visi kita sudah tercapai atau belum? Kalau belum tercapai berarti kita harus mempertahankan visi ini ya sampai tercapai, dan juga harus ada perbaikan untuk visi kita ke depan. Dan wujud dari visi sekolah kita itu tadi kita coba tuliskan di dalam kalimat rumpang itu. Apakah di dalam kalimat rumpang itu ada yang sudah mewakili atau ada yang belum? Tadi Ibu Ati mengungkapkan berkaitan dengan kesehatannya ya Bu, berkaitan dengan lingkungannya perlu ditambahkan katanya. Tapi kalau kita lihat terwujudnya peserta didik yang takwa Ibu Bapak. Tadi kalau tidak salah ya, takwa itu berkaitan dengan akhlak yang mulia ya Bapak Ibu ya. Ada di
pertanyaan rumpang ke-1, berakhlak mulia. Kemudian juga berperilaku sopan santun. Kemudian akhlak mulia. Berikutnya ada apa lagi? Bertanggung jawab, disiplin, rajin, cerdas, terampil. Apakah nomor 1 itu Bapak Ibu di dalam kalimat rumpang nomor 1 dan sudah kita jawab, apakah sudah mewakili dari visi sekolah kita yaitu takwa unggul? Ya, takwa unggul sudah ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu ditambahkan di kalimat ini ya, di kata-kata ini ya. Jadi sudah terwakili takwa unggul ya. Bahkan di pertanyaan nomor 1, di jawaban nomor 1 sudah komplit semua di sana. Berarti sudah cocok ya Bapak Ibu. Cocok ya? Nah, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Berbudaya. Berbudaya yang bagaimana? Berbudaya tadi ada sopan santun, saling menghargai. Pokoknya berperilaku seperti yang kita harapkan di dalam profil pelajar Pancasila ya. Itu yang kita harapkan berkaitan dengan karakter, penanaman karakter pada peserta didik Bapak Ibu. Takwa unggul berbudaya. Kemudian sehat. Nah, berarti takwa unggul berbudayanya sudah terwakili ya Bapak Ibu ya. Sekarang yang terakhir adalah sehat dan berwawasan lingkungan. Sehat dan berwawasan lingkungan. Tadi Bu Alti menjelaskan asal ayat sana. Betul? Apakah betul? Di antara ibu bapak ada yang menuliskan tadi berkaitan dengan sehat? Ada ya. Tadi ada ya kalau nggak salah ya. Oke. Berkaitan ya? Tentang kesehatan. Ya. Tadi ada kalau nggak salah ada Pak berkaitan nomor 5 ya, berkaitan dengan nomor 5. Nah ini untuk menjadikan sekolah yang bersih dan nyaman ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada sehat juga tadi kalau nggak salah ya, sehat juga ada ya. Nah berkaitan dengan visi sekolah kita, takwa unggul berbudaya, sehat dan berwawasan lingkungan pada tahun 2029. Apakah kita siap Bapak Ibu? Harus siap. 2029 kita ingin bahwa sekolah kita itu sehat, satu, anak-anaknya sehat, guru-gurunya sehat, tenaga usahanya sehat, lingkungannya sehat. Kemudian juga berwawasan lingkungan Bapak Ibu ya. Alhamdulillah di tahun sekarang kita sudah menjadi sekolah adiwiyata Ibu Bapak. Sudah menjadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Sudah 2 tahunan ya barangkali ya Bapak Ibu. Dan sekarang Bapak Ibu, Ibu PP yang terhormat dan Pak Mis, barangkali kita sedang mengajukan ke tahap berikutnya yaitu menjadi sekolah yang adiwiyata tingkat provinsi. Sudah diajukan juga, mudah-mudahan di tahun berikutnya, di tahun 2025 itu bisa tercapai Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat takwa unggul berbudaya, sehat dan berwawasan lingkungan, untuk poin terakhirnya sehat dan berwawasan lingkungan sudah mau kita capai barangkali di tahun 2025. Jadi tidak nunggu lama sampai 2029, sudah mau tercapai. Mudah-mudahan nanti kita dapat penghargaan sekolah adiwiyata provinsi. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Bapak. Amin. Kemudian dari segi peserta didik yang takwa, apa yang kita coba tuangkan profil pelajar Pancasilanya dalam hal ketakwaan Bapak Ibu? Kita sudah membiasakan apa saja? Nah, betul. Mampir tadi Bapak Ibu. Betul. Hari Jumat, hari Selasa itu berkeagamaan, betul. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk takwanya sudah juga ya Bapak Ibu, sudah kita laksanakan. Berdoa sebelum dan sudah, kemudian baca Asmaul Husna ya. Kemudian juga ada tadarus sebelum belajar. Itu barangkali Bapak dan Ibu PP yang sebelum KBM itu sebelum KBM 15 menitan. Kemudian hari Jumatnya juga ada pengajian rutin. Kemudian ada anak-anak dibiasakan juga untuk berinfak ya, bersedekah juga ada di hari Jumat berkah. Kemudian juga masih ya di gerbang berkah itu ya, masih kita ingat kemarin ada mabit juga Bu, kelas 8 bermalam di sini untuk belajar agama, kitab kuning. Kemudian juga tilawah, dan satu lagi apa Pak Amijan? Hafalan Quran. Barangkali masih baru Bu. Jadi
terwujudnya peserta didik yang takwanya sudah, kemudian sehat dan berwawasan lingkungan juga sudah. Alhamdulillah. Jadi visi kita, sekolah kita itu luar biasa Bapak Ibu. Tinggal satu lagi apa tuh? Unggul, ya. Unggulnya barangkali siswa kita selama ini tidak ada yang tidak lulus ya Bapak Ibu. Lulus semua. Kemudian juga AKN-nya lancar. Ada lagi Bu? Mengikuti lomba-lomba. Oh iya betul. Olahraganya nanti Ya. Meski tidak mendapatkan pendidikan, itu kan sebagai pengalaman dia. sebagai seri saja ya, bahwa untuk unggulnya tidak hanya di bidang akademis tapi juga akademisnya, misalnya mengikuti lomba-lomba di tingkat kabupaten, mewakili sekolah, diwakili oleh beberapa siswa, dan itu salah satu sarana siswa untuk unggul di bidangnya masing-masing. Mungkin itu Pak. Ya. Ya. Oh, ya, konsumsi. Ya. Oke, barangkali itu Ibu PP dan Pak Kabis yang saya hormati. Terima kasih juga untuk Bu Ati. Jadi kita simpulkan saja Bapak Ibu ya. Untuk sekolah, visi sekolah kita terwujudnya peserta didik yang takwa, unggul, berbudaya sehat dan berwawasan lingkungan pada tahun 2029 sudah sesuai ya dengan apa yang kita cita-citakan. Betul Bapak Ibu? Sepakat ya? Oke, kita lanjut lagi berarti. Sepakat, tidak ada penambahan, tidak ada perubahan ya. Tidak ada? Tidak ada. Itu barangkali Ibu untuk istri sekolah kita. Next lagi Pak Miss. Kita lanjut. Boleh dibagikan lagi. Iya, berikutnya adalah mari kita berdiskusi. Sebetulnya diskusinya sudah tadi ya. Mungkin tinggal penguatan saja, saran dan masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan lagi ada acara, kemudian dari pengajar praktik dan guru. Kita kasih kesempatan dulu untuk siapa dulu? Ibu dulu. Ya, terima kasih. Waktu dan tempat. Terima kasih Pak Andris yang telah memimpin diskusi tentang visi sekolah. Setelah tadi kita berdiskusi, kita melanjutkan kalimat yang lupa tentang impian kita, tentang peserta didik, tentang sekolah. Nah, dari hasil diskusi saya lihat jawaban Bapak dan Ibu bagus-bagus semua, dan juga sudah sudah mewadahi visi dari sekolah ini ya. Kemudian visi sekolahnya sudah sangat bagus sekali, terwujudnya peserta didik yang takwa, unggul, berbudaya sehat dan berwawasan lingkungan tahun 2029. Jadi visi itu merupakan pandangan masa depan kita tentang sekolah kita, mau dibawa kemana sekolah kita. Nah, di sini sudah tergambar sekali ya penjabaran visi dari sekolah ini, mulai dari takwa, kemudian unggul, berbudaya sehat dan berwawasan lingkungan. Tadi sudah terjabarkan sekali dari jawaban Ibu. Banyak sekali kegiatan atau program yang menunjang visi dan misi sekolah ini. Saya kira sudah bagus sekali diskusi kita kali ini tentang visi sekolah. Bukan niat kita untuk merubah visi, tapi kita membandingkan bagaimana visi sekolah yang telah kita buat, apakah sudah sesuai dengan tujuan atau profil pelajar Pancasila atau belum. Nah, setelah saya lihat dan juga ikuti hasil diskusi Bapak dan Ibu, visi sekolah ini sangat bagus dan juga sudah mewadahi tentang profil pelajar Pancasila. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada Pak Andris untuk melanjutkan diskusi. Terima kasih Ibu PP yang saya hormati. Barangkali dari Ibu Bapak ada yang mau menambahkan tentang penguatan visi sekolah? Ada? Cukup? Oke, kita lanjutkan lagi Pak Miss, sedikit lagi. Iya, di sini saya mempunyai visi dan prakarsa perubahan. Setelah kita tahu visi sekolah kita tidak ada perubahan, alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang kita impikan. Di sini saya punya visi dan prakarsa perubahan guru penggerak Bapak Ibu. Bukan berarti kita akan merubah visi sekolah kita, bukan. Tapi ini visi guru penggerak. Ya.
visi guru penggerak. Jadi program apa saja yang akan saya coba kembangkan di sekolah kita untuk mendukung visi sekolah kita yang tadi ya, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan Pak. Nah, visi guru penggerak yang coba saya wujudkan di sini, mohon maaf Bapak Ibu, mewujudkan peserta didik nubedas ya. Visi guru penggerak saya berarti berakhlak mulia, tadi sudah terwakili, kemudian berdaya saing global, berkaitan dengan teknologi. Saya ingin sekolah kita anak-anaknya melek dalam teknologi untuk mempersiapkan kemajuan zaman pada saat ini. Kemudian juga yang sehat, tadi sudah juga. Oke, dilanjut lagi Pak. Nah, ide prakarsa perubahannya yaitu saya coba ke arah kesehatannya, lingkungannya, kebersihannya. Kenapa itu harus kita wujudkan Bapak Ibu? Karena saya ingin anak-anak kita nanti bukan hanya terampil dan cerdas dalam hal pengetahuan, kemudian juga teknologi, tapi mereka juga saya ingin menjadi anak-anak generasi-generasi yang peduli terhadap lingkungannya. Karena lingkungan kita yang sehat, ya insya Allah lingkungan yang sehat, jiwanya juga akan sehat. Barangkali itu ya Bapak Ibu yang saya inginkan. Kemudian membiasakan kegiatan kebersihan secara kontinu menuju sekolah berbudaya lingkungan sehat. Kontinu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi Pak. Penjelasan visi penggeraknya pada zaman sekarang dengan persaingan global yang semakin ketat dan tantangan zaman yang semakin maju, maka kita dituntut untuk menyiapkan generasi penerus yang handal baik dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi, juga handal dalam komunikasi, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan yang sehat. Lanjut Pak. Membiasakan kegiatan kebersihan secara kontinu menuju sekolah berbudaya lingkungan yang sehat. Lingkungan yang bersih dan sehat tentu harapan dari semua warga sekolah, seiring dan sejalan dengan visi sekolah dan program adiwiyata sekolah yang sedang berjalan. Dalam hal ini maka saya berprakarsa untuk membiasakan kebiasaan baik kebersihan yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus menuju sekolah berbudaya lingkungan yang sehat. Maka kegiatan tersebut dituangkan dengan aksi nyata, Bapak Ibu. Aksi nyata ya. Aksi nyata aksi nyata membangun program kebersihan dalam bentuk lomba kebersihan antar kelas ya Bapak Ibu, yang sudah kita laksanakan selama 2 minggu ini ya, sudah ada hasilnya alhamdulillah sedikit walaupun. Berikutnya diselenggarakan lomba kebersihan, masih Pak yang tadi, lomba kebersihan antar kelas yang diselenggarakan dan diumumkan pada setiap hari Senin pada setiap minggunya, dan bisa direvisi ya nanti barangkali ada 2 minggu atau 1 bulan sekali nanti ke depan. Setelah upacara bendera dengan memberikan penghargaan berupa piala bergilir kepada kelas yang bersih dan memberikan bendera hitam pada kelas yang terkotor. Pelajaran dari lomba kebersihan antar kelas ini adalah untuk membiasakan warga sekolah, baik siswa ataupun guru dan lainnya, untuk tetap menjaga lingkungan dan berbudaya lingkungan yang sehat. Barangkali sepak bodos ya Bapak Ibu ya dengan gagasan ini. Bisa dilanjut Pak? Oke, kita lanjut lagi. Tahap persiapan sosialisasi program membiasakan kegiatan kebersihan secara kontinu menuju sekolah berbudaya lingkungan yang sehat sudah dilaksanakan pada awal kita masuk ya, pada awal kita masuk sebelum Bapak Kepala datang dari Mekah, itu kita sudah sosialisasikan dalam rapat. Kemudian juga saya sudah coba membuat membuat bendera hitam dan juga mempersiapkan ada logo, kemudian juga ada namanya tuh trofi ya, trofi bergilir kita sudah siapkan. Lanjut lagi Pak. Kelewat Pak sebentar. Tadi kelewat ya, persiapan sudah, membuka dialog dengan murid, rekan, dan kepala sekolah, meminta dukungan tentang program terkait pembiasaan kegiatan kebersihan yang kontinu, yaitu dengan lomba kebersihan antar kelas. Lanjut lagi Pak. Berikutnya, pendekatan yang kita gunakan Bapak Ibu. Pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan manajemen perubahan Bagja. Barangkali di antara Bapak Ibu atau kita semua ada yang tahu Bagja itu apa? Bunga Pak, Bagja. Bunga. Mana? Jadi kalau dalam bahasa Sunda, Bagja itu bunga. Bunga kagiri-giri, bunga amarwata suta, bunga kagiri-giri. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan, itu pendekatan yang kita gunakan, pendekatan manajemen perubahan Bagja. Lanjut lagi Pak. Pengertian Bagja adalah adaptasi dari konsep dan kerangka berpikir inquiry apresiatif. Berikutnya yang digunakan dalam manajemen perubahan konsep tersebut mulai diadaptasi pada program pendidikan guru penggerak Kemendikbud. Bagja adalah singkatan
dari buat program, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Nah itu, barangkali tahapannya saya sudah lakukan Bapak Ibu. Ya, sampai kemana Bapak Ibu? Kira-kira saya melaksanakan itu. Sampai ke yang eksekusi ya. Jadi sudah semua dilaksanakan sebetulnya tahapannya. Oke. Kemudian kelima aspek tersebut sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Tidak hanya guru, konsep bagja juga harus dipahami oleh orang tua, pemangku kepentingan dan unsur masyarakat. Dengan begitu proses pembelajaran dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai yang diinginkan oleh semua pihak. Terakhir, konsep bagja memungkinkan munculnya kombinasi, kolaborasi yang kompak antara semua elemen, tentunya kolaborasi